Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholimin dan sholimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tokoh masyarakat, baik tokoh agama, diantaranya Ketua DKM Bapak Haji Eko Novianto. Amin. Amin. Ya, Pak Eko sudah wajib, sudah harus disebut haji ini. Amin. Ya, mudah-mudahan insya Allah juga perjuangan beliau senantiasa, nggak tahu lidah saya kok berapa hari selalu sudah hari selalu mengucapkan itu. Mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah dapat berjuang bersama Bapak Haji Eko kita ini. Para tokoh masyarakat, Pak RW dan Pak RT, ibu-ibu yang hadir di majelis syariah ini adalah keluarga saya juga. Saya pernah hidup, pernah membesarkan anak di sini juga. Alhamdulillah, kabarnya semua dalam keadaan sehat. Ibu, Bapak juga dalam keadaan sehat insya Allah. Sebelum, bukan tausiah untuk saling ngaji bersama. Kalau bilang tausiah sudah banyak tausiahnya. Lewat YouTube tausiah, nasihat juga banyak nasihatnya. Malam ke-16 ini saya ingin sekedar mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, yuk kita bermuhasabah. Yuk kita ngaji diri. Kita ngaji diri kita. Dengan apa? Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelumnya kita baca Fatihah. 2 kali saya baru dengar di sini. Pertama waktu berkunjung ke rumah Pak Maman. Kedua tadi ketemu mamanya Adan. Adan ya? Orang tua kita, saya kan guru saya juga, guru kita. Beliau orang soleh, ilmunya luar biasa, lebih dari saya. Yaitu almarhum Bapak Haji Mimi Supandi bin Kiai Haji Maud. Tanggal 17 Maret ya, 14 Maret telah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya. Kita yakin, kita bersaksi bahwa almarhum Bapak Haji Mimi Sopandi ini orang yang soleh. Yakin, saksi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah 40 harinya saya hitung-hitung kalau 14 Maret jatuhnya tanggal 23 April. Keluarga almarhum sampaikan kepada Abah di sana. Tidak ada halangan Abah, Mama Anti, keluarga sampai ke Abah sana. Kiai guru salam dari saya untuk mengadakan 40 hari, tidak harus menunggu nanti setelah hari raya. Tanggal 23 hitungan saya. Dan 23 alhamdulillah malam karomah, pas malam ifkum minan nar, pembebasan api neraka itu. Adakah insyaallah kabarin saya pengen ke sana Pak Maman. Mari kita cerita di Indomaret sana kan. Insyaallah saya pengen ke sana ikut doa di makam guru. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, setiap tahun kita selalu insyaallah bertemu Ramadan. Dan setiap Ramadan kita isi dengan puasa, kita isi dengan qiyamul lail tarawih,
bertadarus Quran, infak, sedekah, ditutup dengan zakat fitrah. Setiap tahun kita lakukan. Nah, setiap tahun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu, kira-kira udah ada perubahan belum untuk diri kita? Pak, Ibu, Ramadan itu banyak hikmahnya. Ada yang disebut Ramadan adalah sebagai bulan turunnya Al-Quran. Ramadan ada yang dibilang bulan keberkahan. Ramadan adalah bulan di mana kalau kita doa akan diijabah. Ramadan banyak hikmahnya. Di waktu yang singkat ini coba saya ingin sampaikan yang pernah terakhir saya ngomong dengan almarhum Pak Haji Mimi di rumah beliau, di rumah Pak Mul. Pak Ustadz, beliau nanya ke saya, Pak Ustadz, saya sudah umur, sudah sepuh, kira-kira pantas gak saya jadi khotib? Begitu Mama Anti pernah ngomong sama saya di rumah, pantas gak seusia abah ini untuk jadi khotib? Saya kaget. Gak ada syarat rukunnya khotib itu harus usianya sekian, gak ada. Gitu. Terakhir buka kitab sama saya juga di sini. Nah, dari cerita almarhum ini ada satu yang bisa saya jadikan ilmu dan pengalaman, bahwa dalam hidup ini kita perlu 3 pegangan. Kalau 3 pegangan ini istiqomah, 3 pegangan ini selalu kita hidupkan dalam hidup ini, maka seluruh keinginan kita itu akan diijabah oleh Allah. Tidak diijabah dengan berupa keuangan, tapi paling tidak diijabah dengan hidup tenang. Apa 3 ini? 3 ini pun bisa kita pergunakan dalam bulan suci Ramadan dan keluar nanti dalam 11 bulan yang akan datang. 3 ini yang pertama adalah yang pernah diucapkan oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika masuk ke dalam ikan paus. Nabi Yunus masuk ke dalam ikan paus. Di dalam ikan paus tadi Nabi Yunus 900 tahun kurang lebih hanya mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa Nabi Yunus ini ada 3 pesan. Pesan yang pertama, La ilaha illa anta. Pesan yang pertama, nilai tauhid. La, Mbak, Ibu, Abagana di Kerawang belum lama ini Pak Haji kok kami ziarah rombongan TKN. TKN ini yaitu Thariqah Qadariyah Naqsabandi. Kami ke beliau pengen ngaji hati, ngaji diri. Beliau pesan, umat Islam bisa mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Bapak bisa mengucapkan, ibu bisa la ilaha illallah. Anak kecil bisa la ilaha illallah. Bahkan seekor burung kita didik mengucapkan la ilaha illallah. Bisa semua. Tapi dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah ada ilmunya, Pak. Ada ilmunya, Bu, bagaimana cara mengucapkan la ilaha illallah. Yang pertama, ketika kita mau mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, kita tundukkan kepala kita, lalu kita bayangkan kedua orang tua kita, kita bayangkan guru kita, kita tarik kalimat la dari mana? Dari atas kemaluan kita. Kita sambil tundukkan, kita tarik kalimat la ilaha la tadi la-nya dari atas kemaluan kita. Kenapa Abah kok ditarik dari atas kemaluan? Karena kemaluan ini adalah pusat maksiat, pusat dosa manusia.
paling tidak 3 kali. Bagaimana Abah? Contoh, La ilaha illallah. 3 kali itu dilafazkan, turut dan ditarik sampai ke hati, terus sampai kepala kita. La ilaha illallah. Satu lagi, La berapa harokat, berapa panjang yang mengucapkan lafaz la ilaha tadi Bu Pak? 14 harokat. 14 itu ukuran jari kita, 10 tambah 4. Bisa kita coba. Setelah 3 kali baru kita mengucapkan penegasan, jangan lemes. La ilaha illallah, jangan. Karena lemesnya itu adalah merupakan kesempatan syaitan masuk ke dalam hati kita, ragu tentang kekuasaan Allah. Kita masih menganggap diri kita, lingkungan keluarga kita, istri kita Tuhan. Bagaimana Abah? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keluarkan suaranya sambil hati mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Istri bukan Tuhan, harta bukan Tuhan, suami bukan Tuhan, kedudukan semua dunia ini bukan Tuhan. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa Bu? Kita coba. Dari kalimat la yang pertama, Ibu nanti Bapak dilatih di rumah. Akhir-akhir Ramadan ini dengan mempertegas yang 3 tadi, la ilaha illallah. Kita sama-sama coba Bapak Ibu dengan kalimat 14 harokat. Kita tundukkan kepala kita sambil kita bayangkan dosa kita, kesalahan kita kepada orang tua kita, mengucapkan la. Diawali dengan saya pimpin afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita itu yang wajibnya disambung dengan la ilaha illallah sebanyak 165. Tadi saya nanya Loyola itu berapa tasbih? 99 Pak. Di rumah Bapak Ibu amalkan 165. 165 itu apa? 1 mengesahkan Allah, 6 rukun iman, 5 adalah rukun Islam. Dengan ucapan jangan lurus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita mulai 2, 3. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Itulah yang diajarkan oleh junjungan Nabi kita Muhammad SAW secara berpikir, mengucapkan kalimat ta'lim. Jadi yang pertama pesan dari Nabiullah Yunus alaihissalam adalah la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Ya, engkau sini adalah isim dhamir, ditujukan penggantinya adalah Allah. Tidak ada Tuhan. Harta bukan Tuhan.
Anak, istri, keluarga ini adalah bukan Tuhan. Tidak perlu kita takut ditinggal istri, kita tidak perlu sedih ditinggal oleh keluarga kita. Tapi yang harus kita khawatirkan, kita takut apakah kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besar Bapak Haji Mimin, anak-anak dan cucunya tidak perlu berlarut-larut kesedihan ditinggal oleh abah. Tapi yang dipikir adalah takutlah kita nanti sudahkah Allah dekat kepada kita. Justru terjadi kemaksiatan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kebohongan, berbagai macam kejahatan yang kita lakukan bersumber dari hati kita. Kita belum yakin La ilaha illallah, baru hanya bisa mengucapkan dalam lisan kita. Tapi Allah belum bisa hadir dalam hati kita. Di masjid kita bisa mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, tapi di hati kita tidak ada sebuah pengakuan dalam hati bahwa Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Serahkan semua kepada Allah. Tidak ada kekuatan dalam hidup ini. Nilai yang pertama adalah kalimat yang disampaikan oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam, nilai-nilai tauhid. Nilai tauhid ini untuk membersihkan hati kita. Bapak Ibu kita ini lebih sibuknya adalah membersihkan baju kita. Selalu menjaga bagaimana baju kita tidak kotor, bagaimana sarung kita tidak kotor, kerudung kita tidak kotor. Kita punya kendaraan, menjaga bagaimana kendaraan kita tidak kotor. Tetapi pernahkah kita berpikir bagaimana hati kita tidak kotor? Ramadan ini adalah bulan latihan. Melatih apa? Melatih hati kita. Berbahagia Bapak Ibu di malam ke-16 sampai akhir nanti kita selalu ibadah dalam Ramadan. Itu pertanda kita sedang membersihkan hati kita. Jangan hanya sibuk bersih dengan kendaraan kita, bersih pakaian kita, bersih rumah kita, tapi kita lupa hati kita. Orang yang selalu hatinya dekat dengan Allah, dikala mengucapkan sesuatu dengan teman, orang tua, saudara, dia akan lebih kontrol. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan di dunia ini, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semua milik Allah yang ada di dunia dan di sini. Yuk kita kembali pada keyakinan kita, tauhid kita, la ilaha illallah. Mudah-mudahan di ujung umur ini kita mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Pengen Pak mati gitu? Pak Idil? Ya Pak Idil, belum itu Pak Idil, kita ini dulu di masjid, nanti begitu mati bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya Pak RW, belum tentu kita sering majlis di sini, di ujung umur kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya Pak Basuki, udah jamin kita mati nanti lidah kita basah dengan la ilaha illallah. Kita lihat ke depan. Yang pertama adalah di Ramadan ini melatih hati kita untuk selalu bersih. Yang kedua, la ilaha illa anta. Pertama tauhid, yang kedua subhanaka. Subhana, ini adalah kalimat tasbih. Subhanallah. Kapan kita mengucapkan kalimat tasbih? Ketika Bapak Ibu mengalami sebuah musibah, kita ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Ibu melihatkan sebuah kebesaran, ya, kehebatan yang Allah tunjukkan di depan kita, kita ucapkan Allahu Akbar. Ketika kita sedang bersedih, maka kita ucapkan inna lillah. Ketika kita dapat nikmat, ucapkanlah alhamdulillah. Ketika melihat yang indah-indah, suami pulang ke rumah, istri cium tangan suami, mengucapkan subhanallah. Anak soleh dan selalu penurut,
ucapkan subhanallah. Lupa naruh sesuatu, naruh kunci, ucapkanlah aduh. Kalau bapak kawin lagi ucapkan Alhamdulillah. apa bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, nggak setuju katanya. Astagfirullahaladzim. Subhanaka, ini adalah kalimat tasbih. Sebuah pengakuan dalam hati kita bahwa kalimat yang suci, suci dari perbuatan, dari dosa, suci dari ucapan yang kotor, hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya subhanaka ini adalah kita mengakui bahwa Allah lah terlepas dari segala macam maksiat. Itu kita selalu baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dua, la ilaha illallah, tauhid. Dan yang kedua kalimat tasbih. Yang ketiga kata Nabi Allah Yunus alaihissalam apa? Yang bisa mengangkat doa kita, yang bisa mengabulkan segala permintaan kita, yaitu inni kuntu minadz zalimin. Artinya apa Pak? Kita berani mengakui kesalahan kita. Kita jujur, kita ini orang yang tidak lepas dari dosa. Kita jujur, ngaku aja kita ini orang yang selalu maksiat, bohong, maksiat depan Allah, maksiat depan istri, keluarga, dan masyarakat. Akui diri kita. Kita mengaku kepada Allah, inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, saya sadar. Ya Allah, karena hamba ini sadar yang tidak lepas dari sebuah salah dan dosa. Ngaku. Yang kadang-kadang kita lain Pak. Kita hanya bisa nilai orang lain salah, nilai orang lain keliru, tetapi diri sendiri tidak bisa kita koreksi diri kita. Insya Allah warga biasa ya tidak seperti itu. Selalu berani koreksi diri sendiri. Insya Allah. Tiga doa ini mudah-mudahan mengawal hati kita di dalam bulan suci Ramadan, yaitu bertauhid hanya yang benar kepada Allah, dan juga mengakui sebuah kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah, baik dari perbuatan, sifat, dan segalanya. Dan yang terakhir adalah kita mengakui bahwa diri kita ini tidak terlepas dari salah dan dosa. Ditutup dengan sebelum dengan doa, mari kita sama-sama jadikan Ramadan ini, kesempatan Ramadan tahun ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, saya akan berikan sebuah hikayat dalam kitab Durratul Nasihin. Pernah ketika malaikat Jibril dan Israil datang ke rumah Rasulullah, kata Jibril, assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Tumben Jibril, kamu dikawal oleh makhluk Allah yang namanya Israil. Apa bu? Siapa malaikat Israil itu? Bu, siapa malaikat Israil itu? Sudah kenal belum bu? Oh ini sudah kenal belum malaikat Israil? Kita akan kenal. Jibril datang kepada dengan malaikat Israil, assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Min aina anta ya Jibril? Dari manakah engkau Jibril? Bersama dengan Israil. Ya Muhammad, saya datang dari Allah, ini memberikan pesan kepadamu dan juga pesan kepada umat. Apa itu pesannya? Kata malaikat Israil lalu menyampaikan, ya Muhammad, seandainya ada umatmu sebelum 1 tahun sebelum dia dicabut ruhnya oleh Allah, lantas dia bertaubat kepada Allah 1 tahun sebelum dia mati dicabut ruhnya oleh Allah, maka taubat, dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi diam. Jibril, Israel, 1 tahun? Iya. Oh iya, berapa umurnya Pak?
40. Bukan lagi. Jangan gitu, boleh bisa. Insya Allah berkah. Kita misalnya usia 40 tahun. Nah, 1 tahun di saat umur 30 tahun itu sudah bertobat Pak Wiono, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Muhammad Rasulullah ngobrol kepada Israel, ya Muhammad, 1 tahun kelamaan buat umatku untuk tobat. Bisa nggak didiskon, dikurangi? Lalu Jibril menjawab, ya Muhammad, kalau umatku 1 tahun sebelum meninggal dia sudah bertobat, merasa keberatan, 1 tahun dari tahun Januari, Desember dia masih maksiat, Allah kasih rukhsah, Allah kasih keringanan. Siapa yang meninggal dunia 1 bulan sebelumnya dia bertobat, maka taubat dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berpikir lagi, Israel 1 bulan mah kelamaan. 1 tahun kelamaan, 1 bulan kelamaan. Ada nggak keringanan lagi? Jibril dicolek oleh Israel. Babel di umat Muhammad ini. Apa yang Muhammad mau? Bagaimana kalau 1 minggu aja sebelum meninggal, 1 minggu dia udah bertobat? Dijawab oleh Israel, ya Muhammad, seandainya ada umatmu bertobat 1 minggu sebelumnya dia sudah bertobat kepada Allah, lalu dia meninggal dunia, maka dosa kesalahannya, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 minggu sebelumnya dia sudah bertobat. Itu kata Israel. Nabi masih ngeyel. Israel 1 minggu juga keberatan, orang terbiasa diamal. Untuk umatku keberatan 1 minggu. Terus mau bagaimana kalau 1 hari? Wah, 1 hari Jibril Israel bisa nggak salah kepada Allah? Saat itu turunlah sebuah wahyu kepada Israel. Ya Muhammad, seandainya ada umatmu 1 hari sebelum dia meninggal dia sudah bertobat kepada Allah, jam 8 dia meninggal, jam 7 sudah bertobat kepada Allah, maka tobatnya dosa seluas apapun kecuali syirik kepada Allah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah. 1 apa? 1 hari. 1 jam. Nabi Muhammad masih nanya lagi, minta keringanan. Buat siapa? Buat kita. Apalagi Muhammad, jangan 1 jam deh, itu juga kelamaan. Terus paling tidak mungkin ada yang lebih ringan lagi. Lalu Jibril menyampaikan pesannya kepada Israel, ya Muhammad, seandainya ada umatmu saat dia menghadapi syakaratul maut, selama ruhnya masih ada di jasad, selama ruhnya masih ada di dalam tubuhnya, lalu dia bertaubat, dia tidak bisa mengucap kalimat Allah, dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak bisa mengucapkan astagfirullah, di hatinya dia mengucapkan sebelum ruh itu keluar, maka dosa kesalahan sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa Muhammad gimana? Tahu lagi? Udah, deal. Deal. Nah, sekarang tinggal pilih Pak, Bu. Apa nunggu 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun? Kapan kita akan mati? Pak, kapan kita akan mati? Insya Allah mudah-mudahan soal mati tidak perlu kita khawatirkan dan juga jangan kita takut. Semua pasti kita akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Baik saya belakangan, Bapak Ibu jiwa, protes dulu. Kita persiapkan siapa hadir ya. Nah, dalam kesempatan Ramadan ini, di malam ke-16 ini adalah malam maghfirah, ampunan. Saya pribadi, keluarga di rumah, mohon maaf.
Jikalau ada kesalahan kata, perbuatan baik saya dan keluarga saya, mudah-mudahan Bapak Ibu mampu memaafkan kesalahan kami. Dan begitupun keluarga Pria Syariah di sini senantiasa didoakan melalui Kalibusa Satria Jaya Tambun Utara Indonesia ini. Doakan mudah-mudahan Pria Syariah selalu dalam keadaan hidup makmur, sehat walafiat. Anak-anak kita yang di pondok pesantren ataupun yang sedang pendidikan dijadikan anak yang soleh dan soleh. Amin Ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita doakan pengurus DKM, Pak Haji Iko dan teman-teman selalu istiqomah menghidupkan musola ini dengan gema nuansa Islam. Mudah-mudahan keluarga Pria Syariah ini terhindar dari bala atau musibah yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan, sekedar amalan dari doanya Nabi Yunus alaihissalam. Dan marilah kita tutup dengan umul kitab Suratul Fatihah. Mari kita sama-sama kita niatkan Fatihah ini, kita hadiahkan khususnya untuk ayah dan ibu kita. Kita sebutkan dalam diri kita masing-masing, keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Di malam ke-16 ini mudah-mudahan diluaskan dalam kuburnya, diampuni segala dosanya dan dipelihara ya Allah segala macam kehidupannya, diberikan kebahagiaan yang akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Di syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina, thumma ila arwahi khususan disebutkan keluarga kita Pak. Almarhum khususan almarhum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai penutup saya ingatkan, ketika mengucapkan amin, A-nya jangan panjang-panjang, Pak. A itu bunyinya 2 harapan. Amin. Jangan amin. Amin. Bedanya ada. Insyaallah tadi ngaji Quran dengan Pak Ustaz Nakhrawi. Apa artinya amin? Amin. Amin itu ada. Yang betul adalah amin. Kayak Yasin. Bu, jangan Yasin. Salah. Yasin. Tanya Pak Ustaz Nakhrawi, guru Quran di sini. Hanya itu, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.